Hmm. Sebenarnya nggak semua setan itu menyeramkan. Oh, Ada yang ganteng, jadi kan bisa yang menyerupai gitu kan. iya. Yang dari kerajaan Cirebon misalkan, ada yang kayak kerajaan-kerajaan mana. Oh, jadi ada yang sosoknya seperti kayak pasukan gitu ya? Kayak pasukan. Oh. Ada yang bawa apa sih namanya, nggak tahu deh apa yang kayak gitu ya. Apa ininya? Yang aksesoris kerajaan gitu, kerajaan ya. gitu. Oh. Kayak gitu sih. Kalau itu pernah lihat nggak kayak sosok kayak wanita Belanda gitu, pernah lihat? Pernah. Itu memang dia ngomongnya bahasa Belanda atau bahasa Indonesia? Bahasa Belanda sih, Oh, bahasa Belanda. Ya? Kan kadang-kadang ada yang nggak percaya gitu kan, misalkan waktu itu aku ke Jakarta, salah satu apartemen di Jakarta. Iya. Daerah mana tuh? Daerah Jakarta Timur gitu, pokoknya deket Dufan. Oke. Sama temen-temen tuh anak FKG semua. Waktu itu lumayan gede sih si kamarnya. Ada beberapa kamar gitu. Terus aku tuh ini tidur sama teman aku bertiga. Tiba-tiba aku masuk kamarnya udah hawanya nggak enak. Ada kaca tua gitu. Kata aku terus udah tahan nih bawa orang gitu kan. Terus habis gitu malam-malam kan capek tuh di Jakarta, gerah gitu, pengen mandi kan. Tiba-tiba ya aku nggak sadar mungkin ya apa gimana, kayak ngaca aja di depan si kaca itu nyisir malam-malam. Ya teman-teman aku pada takut kan, ngeri kan. Tiba-tiba aku merinding loh. Terus habis gitu aku ngelihat ternyata ada cewek rambut panjang di lemari, di atas lemari lagi goyang-goyang. Itu ngelihatnya di pantulan kaca itu? Enggak, langsung. Terus di cermin itu ternyata dari si cewek itu tuh datangnya dari cermin itu. Dari cermin itu terus kayak keluar gitu, tapi dia nggak akan jauh dari 1 meter dari cermin itu. Jadi nggak akan keluar ke ruang tamu atau kemana gitu kan. Tapi si cewek perempuan itu keluarnya dari cermin itu. Jadi kayak meski kalau misalkan cermin itu di bawah mungkin nggak ada gitu ya. Terus habis gitu dari itu kan udah kan tiba-tiba ada cewek. Terus game jangan macem-macem katanya. Iya nggak akan macem-macem. Tiba-tiba anjir, ini udah nggak enak, kata aku tuh udah apa ya, udah suasana udah nggak enak gitu kan sama temen-temen. Yang di sebelah kamar mah udah diem nih, udah pada tidur nih yang bertiga. Temen aku sampai ngebuktiin gitu, mereka sendiri itu yang ngeliat gitu, kayak maksudnya ngedenger ternyata ada yang tuk di atas, langsung kayak bener-bener ngeganggu gitu. Tiba-tiba ada yang di jendela di apartemen, kan gak mungkin ada yang ngetok gitu kan, orang lantai berapa gitu kan. Dari situ kayak mereka anjir, itu temen aku nangis, udah nggak apa-apa kata aku tuh. Terus pada wah itu sih pengen pulang katanya. Aku pengen pulang katanya gitu. Terus habis gitu udah sih pas paginya TV iniin sendiri kan, nyala sendiri. Kita matiin tuh si TV-nya. Meskipun si ininya kan takutnya error gitu deh dari remote nyala sendiri gitu kan. Pokoknya ya kayak kursi kayak zert gitulah pokoknya. Kalau misalkan teman-teman aku waktu itu kan pada ini kan, aduh Gema lagi gitu kan kalau nginep. Terus aku pengen camping kan waktu itu, pengen camping sama anak-anak. Aduh nggak mau ajak Gema katanya gitu. Gitu sih pengalaman aku. Banyak sih, udah berapa kalau diceritain juga banyak. Waktu ke rumah nenek tuh di daerah Bangka kan, masih hutan-hutan. Bangka, di daerah Bangka. Masih daerah hutan-hutan gitu. Itu bentukannya waktu pas awal-awal ngelihat kayak gitu, bentukannya apa sih, taring
matanya merah, terus berbulu kayak gitu, hitam, ya pokoknya gitu deh, gede gitu, daerah-daerah hutan gitu kan. Terus habis gitu apa lagi ya? Aku tuh udah karena waktu itu gak kuat kali ya, pengennya dihilangin semua sebenarnya. Pernah dihilangin sama adalah temen mama yang maksudnya pengen ngilangin aku gitu kan, si mata bacanya. Cuman ini setahun lagi malah makin gede. Itu tahun berapa rencana? Waktu kemarin itu dihilangin? Pas SMA waktu ngeganggu ngeganggu waktu UN tadi. Waktu UN itu setahun hilang, pas kuliah makin kencang lagi gitu. Biasanya kalau ada yang kan kadang ada yang minta tolong gitu ya. Biasanya jawabannya Gema ke sosok ini apa gitu? Sebenarnya tergantung. Kadang-kadang mereka tuh pengen didoain kan. Kan ada orang kayak maksudnya yang kita yang almarhum yang udah pada meninggal kan, kadang-kadang keluarganya nggak pernah nengok lagi, udah berapa tahun gitu. Tapi maksudnya anak-anaknya lupa gitu sama orang tuanya. Padahal kan di sana juga kan ada kehidupan ini kan, maksudnya pengen didoain lah seenggaknya kan, inget lah seenggaknya gitu, seenggaknya kayak gitu. Dan itu kalau didoain gimana bisa didoain? Bisa kayak maksudnya baca ayat Al-Quran gitu sih. Itu terus apa lagi ya, lupa, kadang banyak sih cerita kayak gitu. Kalau misalnya dari kan Gema kan dia udah bilang kan bahwa Rema tuh bisa lihat kan. Nah, daripada penglihatan yang paling real, paling nyata, paling menakutkan tuh ada nggak sih dari semuanya tuh? Yang paling menakutkan? Paling menakutkan sih kayaknya apa ya? Ini genderuwo atau pocong. Biasanya pocong kan orang ngelihat banyak banget ya bisa ngeliat deh. Pocong kan kalau orang-orang kayak di TV gitu cuman kayak larinya cuman kayak sesenti kayak tek gitu. Padahal aku lihatnya kayak 2 meter ke atas gitu. Kayak hilang terus ada lagi gitu. Dia loncatnya 2 meter. 2 meter kayak kadang-kadang kayak maksudnya hilang gitu, mungkin jauh gitu ya, tapi kan tek gitu. Enggak tek kayak pocong mumun gitu. Enggak kayak vampir gitu ya. Gitu. Jadi dia muncul, hilang, muncul, hilang gitu ya. Gitu ya. Jadi muncul, hilang, tapi sambil loncat hilang terus muncul gitu. Berarti dari TV ini harus edit ulang Pak ya, pocongnya gimana? Ini langsung dari narasumbernya ya. Kadang kan aku masih ini sih nggak terlalu kasat mata karena masih dasar banget lah sebenarnya gitu kan. Dia kadang suka nanya gitu kan, aku takut suuzon gitu ya kalau misalkan orang yang pakai something nih di badan orang gitu kan, suka nanya gitu ke teman aku yang agak tua umurnya gitu kan. Bener gak kayak gini, takutnya aku kan salah gitu kan. Belum tentu kan misalkan suzon kan jadinya kayak sini pakai ini enggak gitu. Ternyata aku bilang ternyata ya kadang ke beberapa orang yang sama-sama bisa ngeliat juga gitu, kayak ternyata ya sama gitu persepsinya. Kayak gitu. Jadi kan tadi cerita tentang yang genderuwo pocong kan, yang paling menyeramkan tadi itu gimana sih, pernah bisa diceritakan nggak dari awal ceritanya ya? Yang paling serem sih ya itu yang tadi aku di Bangka itu loh, yang di Bangka. Yang berbulu itu sih. Bertaring itu matanya merah. Terus aku pernah juga sebenarnya nggak semua setan itu menyeramkan. Ada yang ganteng dia kan bisa yang menyerupai gitu kan. Yang dari kerajaan Cirebon misalkan, ada yang kayak kerajaan-kerajaan mana. Jadi ada yang sosoknya seperti kayak pasukan gitu ya? Kayak pasukan. Ada yang bawa apa sih namanya, nggak tahu deh apa yang kayak gitu ya. Apa ininya?
yang aksesoris kerajaan gitu, gitu. kerajaan gitu. Oh. Kayak gitu sih. Kalau itu pernah lihat nggak kayak sosok kayak wanita Belanda gitu, pernah lihat? Pernah. Itu memang dia ngomongnya bahasa Belanda atau bahasa Indonesia? Bahasa Belanda sih, bahasa Belanda. Ya? Kita harus harus jadi muter-muter sama dia kayaknya. Bisa dilihat ya. Oke. Enggak sih, kalau aku sih masih dasar, nanti kalau misalnya kalau mau nanti ajak temen aku deh yang siap. ini ya. Terus pernah tuh waktu camping daerah Cikole, daerah Lembang ke atas. Lembang ya. Aku di tenda nih, saudara kan udah pada tahu nih, aku tuh ya kayak gitu kan rawan lah nanti. Terus pas malam itu inget banget jam 12 atau jam 1 pokoknya. Jam 1. Jadi tenda aku tuh di bawah pohon gitu loh, di bawah pohon. Terus ada pohon lagi kan di sebelahnya. Aduh merinding. Terus habis gitu di pohon itu tuh wah gila. Ya sih itu ini juga paling serem. Jadi kayak kunti gitu loh, kunti tapi si jubahnya tuh hitam gosong. Bener-bener dari atas sampai bawah tuh gosong. Hitam semua. Cewek panjang rambutnya kayak bergelantung gitu kan. Terus habis gitu di mana itu letaknya? Di pohon di tadi di Cikole tadi ya. Lembang itu daerah situ. Baru denger bisa baju warna hitam juga ya. Terus habis gitu ada tau yang merah juga. Merah juga ada ya. Merah pernah denger sih banyak. Merah pernah dengar tapi hitam baru sekarang. Kayak gosong gitu kan, terus habis gitu ternyata di bawah tenda itu tuh ada tenda lagi. Terus aku ngomong baru 3 menit deh ngomong ke saudaraku, dia kata aku tuh bilang itu di atas ada maksudnya ada cewek ngegelantung gitu kayak goyang-goyangin kaki. Udah diem, tiba-tiba di bawah itu tuh ada mungkin anak muda gitu ya, ada yang kesurupan di situ. Wah teriak-teriak, wah langsung nangis, langsung pas kesurupan. Terus tuh kan bener kataku. Sampai wah gila, serem kata temen. Itu kesurupannya karena si kuntilanak. Nggak tahu sih mungkin ya, tapi itu bener-bener kesurupan di situ, langsung dibawa. Kan ribut tuh pada keluar. Kita nggak mau keluar, udah biarin aja katanya. Terus diamanin aja. Dikeluarin berarti pasti kan di luar dari kan? Tenda itu sih aku juga nggak ini. Aku ngelipir, wah gila langsung masuk gitu kan. Aku nolak sebenarnya, tapi aku masih bisa nolak, tapi itu tuh masuk tapi aku nolak lagi, terus kayak ketawa-ketawa sampai aku malu banget itu di Ricis Setiabudi dekat Sutei. Saudara aku tadi pak ini yang nyetir kesurupan. Jadi itu ada yang masuk berhasil ditolak, tapi ternyata ada yang mau masuk lagi. Dua gitu pokoknya lah. Pas habis gitu ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton channel Horbeng TV. Bila teman-teman menyukai video ini, bisa berikan like, bisa juga di-sharing ke teman-teman yang kiranya menyukai cerita-cerita seram seperti ini. Bila teman-teman masih baru join di channel kami, bisa support kami dengan memberikan subscribe. Oke, terima kasih, bye.